Oke, selamat pagi ya. Jadi ini pertemuan kedua ya. Saya harap sudah banyak yang mencoba ya. Eh, Kalau menginstal Anaconda-nya kayaknya nggak masalah ya, nggak masalah ya. Kayaknya simple. Cuma menginstal MPI-nya sepertinya mungkin banyak yang ini bermasalah juga ya. Saya coba install lagi di laptop saya yang ini. Dan tidak bisa ngeprint gitu ya, tidak bisa ngeprint. Tapi saya udah nemu solusinya di sana. Saya udah update di sini ya, gitu. Jadi pertama apa namanya, yang penjelasan di slide diabaikan ya, diabaikan. Saya lupa update. Nginstalnya cukup satu baris ini ya, satu baris ini di run aja langsung bisa ya. Kalau tidak bisa jalan di sini, copy paste saja ini ke command prompt ya, command prompt. Saya kurang tahu di Windows sudah bisa copy paste apa enggak gitu. Kalau terakhir saya command prompt di apa namanya, Windows kayaknya, belum bisa ya copy paste itu. Jadinya kalau enggak diketik aja gitu ya barangkali ya. Oke. Itu ya. Jadi oke, sambil ini. Ya, jadi, jika tidak bisa print, jalankan ini gitu ya, jalankan yang ini gitu. Ya, karena, sebenarnya kalau menggunakan pemrosesan paralel itu memang, tidak ada print-print-an harusnya gitu ya, karena namanya juga memproses ya, ada output-nya berupa, eee, update ke database atau update ke apa namanya, file dan sebagainya gitu. Nanti itu yang juga kita yang akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Memang sebaiknya kita hindari print gitu ya, kalau menurut tutorial apa dari dokumentasi resminya gitu. Makanya kalau contoh di yang kalian bisa cari di ini ya, official documentation MP tidak ada print-printan di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk coba-coba mau print bisa saja gitu ya. Ya caranya menjalankan ini sekali aja gitu ya. Jadi coba saya restart kernelnya gitu ya. Kernel. Intinya ini ya untuk restart kernel ya. Artinya ini juga yang bikin Jupyter Notebook lebih ringan daripada jalanin pemrograman biasa, yaitu ini ya, apa namanya, kalau compiler untuk ini kan compiler untuk pemrograman biasa kan sekali jalan, jadinya programnya sependek apapun nyalain ulang compilernya gitu. Kalau ini bisa bertahap sekali jalan kernelnya jalan sehingga bisa lebih ini gitu ya. Seperti itu. Jadi ini kalau berjalannya langsung ya hanya satu, jadinya pemrosesan paralel menggunakan MPI itu nggak bisa dijalankan secara ini ya, secara apa namanya, secara di Jupyter Notebook, tetap kita harus ini ya, kita harus nyimpennya di file yang terpisah. Jadi misalnya ini ya, copy paste saja ini, copy paste saja semua baris ini dan bikin file di sini ya, misalnya API Hello. Caranya ini di sini ya, ini new ya, text file ya, text file habis jadi ini misalnya ya, select all gitu kan ya, V, terus rename ya, bukan save tapi rename ya. Rename dengan misalnya MPI hello2.py gitu ya. Seperti itu. Ya, itu bisa dijalankan nggak ya? Kurang lebih begitu caranya ya. Pastikan satu folder ya. Oh, lupa di save. Kadang-kadang auto save-nya nggak jalan jadinya bisa ini. Ya. Jadi pastikan itu ya. Ini. Ini kalau jalani langsung print-nya jalan, tapi kadang jalan kadang nggak print-nya. Ini coba ya kita jalanin. Oke, mau dia ngeprint ya, mau dia ngeprint kumat-kumatan ya gini ya, kumat-kumatan. Jadinya kalau misalnya ini dijalanin perintahnya ini, ya nanti kalian sesuaikan ya, kalian sesuaikan di sana bagi yang error, kalian ganti aja mungkin dengan ini Python gini aja gitu ya. Kalau saya karena saya nginstal Python-nya lebih dari satu, sehingga saya harus nunjuk yang punyanya Anaconda gitu ya, punyanya Anaconda ininya alamat lengkap saya taruh di sini ya, gitu ya. Jadinya nanti kalian bisa sesuaikan ini dengan misalnya Python gitu aja ya. Kalau misalnya kalau nginstal apa namanya, nginstal
belum pernah install Python, biasanya Python default-nya langsung ke-replace dengan Anaconda kan gitu ya. Oke. Itu ya. Jadinya ini ya di contoh yang minggu lalu intinya kalau pemrosesan seri ya nol ya, nol mengerjakan semua ya. Tapi kalau ketika dijalanin menggunakan apa namanya, dengan paralel ya dibagi kerjanya ya. Misalnya 10 ya dibagi 5 ya, 50 data diproses 5 data oleh 10 subproses secara paralel gitu. Jadinya lebih cepat dia ya, lebih cepat gitu. Ya, ini belum terasa karena, apa namanya, diproses seri juga ringan gitu, tapi nanti, makin misalnya datanya ribuan, datanya jutaan gitu, kerasa banget gitu ya, kerasa banget. Akhirnya ngedit video, ngedit apa namanya, gambar yang, resolusi tinggi gitu kan, ini ya, apa namanya, datanya banyak ya, itu array dengan dimensi yang sangat banyak ya, gambar itu. Gambar itu kan ini juga ya, model larik ya, atau array yang berisi, warna dan layout X dan Y pikselnya kan gitu ya. Kalau video ada frame-nya gitu, sehingga di sana gitu ya banyak prosesnya. Ya, kalau kalian lihat di YouTube, saya juga bikin misalnya pemrosesan paralel untuk deteksi wajah, deteksi itu. Kalau misalnya kalian pingin lebih dulu lihat nonton tutorialnya boleh ya di sana gitu. Ya, itu ya. Ini ya. Oke, itu barangkali ya. Jadinya ini saya baru nemu hari Minggu kemarin ya. Setelah apa namanya, setelah ini ya, setelah bikin video ini, jadinya video penjelasan slide-nya yang terakhir-terakhir diabaikan ya. Diabaikan ya, ini saya tulis. Ya, eh ya ini ya, apa namanya. Kecuali kalian ini ya, kecuali kalian emang hobi Linux gitu ya. Penjelasan tentang instalasi terakhir diabaikan. Ya, ini posisi tangan saya pasti aneh di video gitu karena emang saya ngetiknya di atas lemari. Ya, itu lemari. Supaya anak saya nggak bisa menjangkau gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya ini. Ya, itu ya. Jadinya seperti itulah kondisi kalau dari rumah. Itu. Oke, itu ada pertanyaan? Ya. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Tadi malam sudah nyoba buat install MPI 4PY-nya tuh yang pakai apa namanya perintah Conda install Anaconda itu, Pak, yang di atas itu. Tapi dia bilang package not found dulu, Pak. Ya. Package not found error dia bilang. Package not found. Ya, Sudah terkonek ke internet? udah, Pak. Udah, tapi dibilang package not found. Jalani Ya, ini package not found ya? ya. Kok bisa ya? Kalau Anaconda-nya udah yang terbaru installnya? Iya, yang kemarin tuh, Pak, yang dikasih di Brajah itu yang saya. Di Braja ya? Harusnya Ya. sudah yang terbaru ya? Package error ya? Ada lagi yang mengalami masalah sama jalanin ini? Saya juga gitu, Pak. Oke. Tunggu ya. Ini saya coba jalanin ini ya. Kok bisa ya? Apa yang di Windows seperti itu? Nggak tahu juga ya. Harusnya nggak juga sih. Oke, ini ya. Ini kalau saya jalaninnya kalau di Linux bisa, kalau di Mac harus ini ya, apa namanya, nggak bisa di Jupyter Notebook karena nggak bisa pakai. Jadinya kalau ini dijalanin, udah dijalanin di command prompt ya, coba ya. Gitu. Udah di command prompt-nya juga, Pak. Nggak bisa deh. Sama dia muncul. Ya, di command prompt keluar ini ya, nggak kedetek not available gitu ya. Mince-nya Ya, udah enggak. ditambahin, Anaconda. Udah, Pak, semua sama dah kayak yang di Anu itu, cuman Sama, dia kok bisa ya? ya nggak bisa deh. Oke, ini kelihatan nggak share screen-nya saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya?
Sharing pause kok bisa ya? Oke. Jadi kan harusnya keluar collecting package metadata current repo data.json ya done gitu ya. Jadi yang mengalami masalah sama tolong ini ya tulis di forum juga ya buat saya mengingat saya ininya all request packet already install gitu kan kalau kita udah pernah install ya. Not found aneh juga ya kenapa bisa keluar not found ya. Itu coba ya. Coba ini ya nanti apa namanya? Coba saya nanti pinjam ini ya, pinjam laptop istri buat ini. Coba install di sana siapa tahu ini ya. Karena saya nggak ada laptop yang saya install Windows kebetulan gitu. Apa di Windows saja masalahnya gitu. Tapi tahun lalu nggak ada masalah itu sih, nggak paket nggak ditemukan gitu. Oke, itu terus apa lagi ya? Oke, coba ini ya, coba saya sekarang googling ya. Googling. Oke, ada new share ya, new resume share, stop share. Stop share, kita balik share-nya ke Google Chrome. Coba kita googling ya. Googling jadinya misalnya kita tulis MPI for P Conda Windows ya. Not found gitu ya. Not found ya, tulisannya ya. Windows 10 with apa harus tetap nginstal ini ya? Harus tetap nginstal kalau di Windows harus nginstal ini ya. Oke, unit install Visual Studio. Berarti harus install Visual Studio ya, barangkali ya. With last SDK Win and C++ DevTool. Jadinya Microsoft and download. Paling gampang emang ini kalau pakai pip ya, kalau pakai pip. Jadi kalau ini cara lama ya, cara lama ini harus pakai menggunakan MPI tools dan SDK. Tapi harusnya apa namanya kalau pakai Conda dia diinstalnya di lokal gitu ya, di lokal. Jadinya harusnya ini ya di virtual environment jadinya tidak akan menginstal MPI CH untuk ini ya, untuk secara global di operating system. Jadinya terbatas di lingkungan Anaconda aja gitu. Jadinya paling aman sebenarnya pakai ini gitu ya. Di Linux juga bisa jalan ini persis. Apa di Windows nggak bisa jalan ya ini ya. Package nanti coba ini ya apa namanya error package not found-nya di copy paste ya atau di screenshot ya. Di screenshot kalau bisa copy paste sih paling bagus copy paste ya. Kalau di screenshot terus di posting di forum ya. Biar saya bisa lebih clear gininya ya di sini ya. Di sini tolong di posting ya. Di bagian tanya jawab seputar materi ya. Tolong di posting di sana errornya seperti apa persisnya gitu sehingga saya bisa ini juga bantu googling dan nyoba di apa namanya laptop istri kalau sempat ya. Oke, itu oke ya. Itu barangkali ya. Ada lagi yang mengalami masalah berbeda selain paket not found ya. Berarti Pak di forumnya itu kita replay ya Pak ya? Anunya. Ya, gimana? Forumnya itu kita replay apa gimana Pak? Yang dari Bapaknya sendiri. Oh, forum ya forum yang ini ya, ya Ya. di replay ya, di replay. Ya sebutkan NIM juga itu ya nanti ada nilai tambahannya. Berarti udah ngalami masalah berarti udah nyoba gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Oke. Jadinya kan ini ya, kalau Anaconda sendiri dia mintanya pakai Conda aja, jangan pakai pip lagi gitu kan. Sebisa mungkin. Artinya emang ini langsung dengan paketnya sehingga ini. Kalau di yang baru dia masuknya di folder OPT kalau di Mac dan Linux sehingga dia apa namanya terpisah dari sistem ini sangat aman ya. Jadi sama kayak exam gitu intinya benar-benar kalau di uninstall bersih tanpa jejak gitu ya. Itu ini sebenarnya bagus kalau bisa pakai Conda ya.
Tapi paket not found, kenapa gitu ya. Ya. Atau ada ini ya, ada ini nggak ya, saya apa namanya, ada installer di sini nggak ya? Kalau saya senang pakai ini ya, pakai yang berbasis teks itu karena enak tinggal copy paste gitu ya, nggak akan salah klik gitu. Ya, kalau nggak salah dulu ada juga installer di Anaconda Navigator, tapi saya lupa cara makainya gitu ya. Kesana ketemu nggak MPI 4P-nya gitu ya, coba. Ini loadingnya lama. No, kalau saya ini ya, apa namanya, jalanin Jupyter Notebook-nya gini. Apa namanya, jadinya ini ya, jadinya pilih foldernya dulu, ya habis itu baru jalani manual di alamatnya langsung gitu ya, kebiasaan apa namanya melakukan remote kalau di server gitu ya sama. Ya, jadinya itu juga ya apa namanya sampai sekarang masih kepake ya model teks ini karena apa namanya banyak juga kalau jadi programmer gitu nanti apa namanya kerjanya remote gitu intinya via secure cell gitu ya sana. Seperti itu. Oke, stop share. Sekarang coba share yang Anaconda ya saya. Ini ya saya pingin sekali hilangin waiting room-nya gitu ya biar langsung otomatis di admit tapi nggak bisa di disable ya. Kenapa? Jadinya malas banget gitu pas ngetik harus admit gitu ya. Atau ini ya saya ini ya siapa yang mau jadi co-host gitu. Tapi udah hampir penuh sih. Mulai minggu depan aja saya tentukan co-host. Jadinya nanti yang admit temennya co-host aja gitu ya. Kalau minggu ini udah 39 orang kayaknya udah cukup banyak ya. Gitu ya. Jadinya itu aja. Di mana ya dulu ya? Environment. Ini kayaknya di environment kalau nggak salah. Ya. Search environment. Oh ini dia. Search package ya. Kelihatan kan ya? Ininya bisa di sini MPI for P gitu ya. Coba dicari di sini gitu. Coba install berbasis ini ya. Berbasis kemarin ini sudah terinstall gitu ya, sudah terinstall. Ya. Jadi coba dicari di sini ya. Jadinya Anaconda Navigator terus environment ini ya. Terus di cari MPI 4P. Jangan cari di install-nya ya, not install. Gitu ya. Jadi kalau default-nya dia install, jadinya dari paket yang sudah terinstall aja gitu ya. Jadi kalian ganti di sini jadi not install ya, MPI 4P. Kalau saya sudah install semua, jadinya ya nggak ada lagi gitu ya. Kalau yang MPI itu juga nggak ada. Ini misalnya di sini, misalnya itu ya, misalnya di sini kita ketik fuzzy gitu. Nggak ada ya, nggak ada paket fuzzy ya. Oke, itu jadinya di sini pertama dari home pindah ke environment, pilih base root-nya ya, base root-nya. Jadi kalian bisa bikin environment baru di sini. Kalau misalnya kalian misalnya bikin environment khusus untuk computer vision dan sebagainya gitu bisa. Kalau saya malas gitu karena kalau emang error sekalian install ulang aja Anaconda gitu. Prinsip kasarnya saya gitu ya. Jangan dicontoh ya. Sebaiknya bikin environment per ini ya, per apa namanya paket yang diinstal sehingga lebih efisien sebenarnya gitu. Ya. Ini pilih not install, habis coba ketik MPI 4P ya gitu ya. MPI gitu aja cukup ya kayaknya ya. MPI. Jadi coba itu ya. Ini banyak ya MPI CH, MPI gitu. Jadinya itu keluar. Ini semua sudah install ya. Saya sudah install semua ya. Jadinya semua tercentang gitu. Kalau saya mau uninstall baru hilangin centangnya gitu ya. Seperti itu. Jadinya kalau yang mungkin kesulitan pakai ini mungkin terutama yang pakai Windows mungkin ini aja ya. Pakai Anaconda Navigator environment, pastikan kepilih base root ya. Root environment-nya, habis itu klik di not install ya. Not install ini yang paket yang belum terinstall ya. Paket yang belum terinstall baru ketik MPI di sana ya. Centang ketiga-tiganya habis itu install gitu ya. Oke ya.
Dicoba ya. Kayaknya kalau ini kalau diketik di sini MPI-nya nggak keluar, posting lagi nanti. Nanti berarti kalian sudah nyoba versi GUI-nya dan masih belum muncul, ya posting lagi di sana gitu ya. Posting lagi di sana, nanti dapat nilai lagi gitu. Pokoknya saya suka yang nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba. Kalau ketemu masalah itu bagus, berarti udah nyoba gitu ya. Kalau apa namanya, nggak ada yang ditanyakan gitu berarti, antara berhasil atau, belum nyoba sama sekali gitu kan ya, seperti itu. Ya jadinya tahun lalu ada yang UAS sudah lewat jauh baru ngumpul tugas gitu, alasannya kesulitan menginstal. Kemarin-kemarin ngapain gitu ya misalnya. Ada yang seperti itu, tapi, ini ya, angkatan atas yang mengulang ya, itu seperti emang susah kalau kalau nggak ngambil bareng teman-teman seangkatan tuh kadang nanya ke temen nggak enak gitu. Sebenarnya solusinya simpel gitu ya, kalau nggak enak di gini bisa nanya ke saya privat di WA juga nggak apa. Oke, itu barangkali ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, Ya. ini saya coba install pakai Conda install, strip Ya. C, Conda Forge, MPI 4PY bisa. Oh, jadinya Anaconda-nya diganti Conda Forge ya, Forge ya, ya, oke. Oke, berarti kalau Windows harus repositorinya Conda Forge ya. Oke, ya. Ya emang ini ya, apa namanya, ada dua resource ya, ada dua resource berarti ini ya, yang lagi satu ya, yang lagi satu berarti yang pakai Conda Forge ya. Oke, sip. Ya. Oke, solusinya juga diposting di forum ya, biar saya tandai juga nanti untuk penambahan nilai ya, biar nggak ini apa penemuannya jadi. Jadinya posting sebanyak-banyaknya di sana setiap update atau apa kalian nemui masalah ataupun solusi tetap diposting di sana buat bantu temen yang lain nanti yang solusi nilainya saya lebihin gitu ya. Jadi coba Honda Fork berarti untuk Windows ya. Oke, ya. Kalau untuk paket yang lain juga saya ada yang pakai Conda Fork ya, 4G ya, 4G kalau nggak salah tulisannya ya. Oke, itu ya. Oke, sip ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, di forum yang tanya jawab seputar materi atau yang masukan ya Pak? Tanya jawab seputar materi ya. Ini kan Conda Fork ya. Ya Conda Fork ya di sini. Jadi bisa juga di ini ya. Mana saya nyari tentang apa? Ini bisa juga nyarinya di sini ya, di sini. Intinya ini tinggal ganti Anaconda-nya di Conda Fork ya sana. Ya, itu. Intinya sini saya nanti update ini ya, update plus. Jadi gini kan ya formatnya intinya ya. Conda Fork ya, gitu. Benar ya? Tulis pakai strip nggak ya gitu? Oh pakai strip benar ya. Jadi itu ya nanti saya update juga buat yang lain ya. Oke ya. Pakai Conda Fork ya. Jadinya saya untunglah nggak jadi minjam laptop. Ya. Oke ya. Jadi kalau itu juga nggak ini nanti rekamannya ini saya ini ya rekamannya ini saya upload di YouTube seperti biasa. Nanti kalau nggak bisa juga bisa pakai alternatif lain yaitu pakai environment ya, pakai environment Anaconda Navigator yang tadi itu ya. Apa namanya? Ke-share tadi kan ya. Oke. Itu ada lagi barangkali? Ya. Oh ya Pak, mau Ya, nanya. Untuk ya. forumnya tuh Pak, nggak bisa di replay deh Pak. Nggak bisa di replay ya? Ya permalingnya tulisannya. Iya Pak, nggak bisa di replay. Ya Pak, nggak bisa di replay. Nggak bisa di replay ya? Oke nanti ini ya saya apa namanya update lagi ya, update lagi. Oh pantas nggak ada yang nanya ya berarti ya. Oke, nanti saya settingannya saya pelajari dulu ya. Saya juga ini baru semester ini disuruh biar di setiap beraja ada ini, ada settingan gitu ya. Nggak bisa di replay ya ternyata ya. Ya nanti saya pelajari dulu ya. Saya juga masih bingung-bingung pakai beraja ini terus terang. Ya.
Oh, setting ini ya kali ya. Pin sama ini aja ya. Frontness to die from. Ini jadi nggak bisa replay gini ya? Nggak keluar ya? Ya, tulisan permaling aja yang ada. Permaling aja yang ada ya? Oke. Ya, gimana cara aktifinnya ya nanti. Coba deh saya ini ya. Coba. Tapi kalau ngepost di forum bisa ya? Ngepost baru di forum? Nggak bisa juga, Pak. Oh, nggak bisa juga. Nggak Oke, bisa berarti juga, Pak. settingnya nanti saya ya. Settingnya saya coba pelajari gimana caranya supaya bisa semua ini ya nyari forum. Ya. Oke, itu ya. Nanti saya ini dulu ya, saya edit dulu di ininya advance kali ini. Kalau advance ini saya ingatnya juga bagian replaynya ya, bukan bagian ininya ya. Oke, ya. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan barangkali? Sini. Edit setting. Edit setting. Apa permission tadi ada permission defaultnya bukan ini berarti ya, bukan umum ya. Permission. Oke, sambil ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Oh ya, ini sudah makin rame. Saya ini link absennya lupa ya. Oh malah ini Anaconda install yang gini ke paste ya. Oke, absensi. Sebenarnya presensi ya, bukan absensi ya. Aduh nih. Oke, itu ya. Oke, Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Yang barusan yang dibilang sama Bapak sendiri yang Conda Forge itu kan udah saya coba nih Pak, tapi dia lama sekali deh Pak, nggak mau muncul. Apa namanya, lama emang dia. Kalau di beberapa jaringan itu kadang lama, ditunggu aja ya. Dulu juga saya dapat nyoba di laptop lain, lama dia ya. Gitu. Jadi ditunggu aja, emang lama dia, emang lama. Alternatifnya bisa pakai yang anak-anak navigator kalau nggak respon terus itu. Kadang-kadang juga kan ini ya, ada terbentur antivirusnya dan sebagainya gitu kan ya. Seperti itu juga kadang suka ini juga bermasalah di port gitu kan ya, firewall kadang ini macam-macam ya. Makanya kalau masalah jaringan emang paling enak di Linux itu. Ya sejenis turunan Unix emang gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi ditunggu aja ya dengan sabar. Permission ini enggak gini. Ribet banget ya ini ya. Apa namanya? Settingannya ya. Hanya untuk supaya forum replay. Jadi ini ya. Oke, ada lagi pertanyaan sambil ini. Ini kayaknya lama ya kalau saya ngotak-ngatik ini. Add question, post, replay, log discussion, teacher, dosen, manager. Oh ini ya. Di sini tinggal tambahin replay to log discussion, nggak di log juga ya padahal ya. Kenapa ya? Edit post. Coba deh saya pelajari sambil nanya ya. Privately post. Ya, nanti saya coba pelajari ya ini ya. Kalau sekarang dicari kayaknya ini. Oh, reply to post ini aja kayaknya ya. Ini adanya student ya. Oke, student ya. Terus siapa lagi? Ya, tamu juga boleh kalau mau gitu. Ya. Oke, di mana save-nya ya? Bawah ya. Udah otomatis ke save apa enggak nih ya? Udah ya. Udah kayaknya ya. Mudah-mudahan udah ya. Oke, tadi udah saya tambahin reply to post ya. Saya add student. Coba ya ini ya. Coba ya nanti ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan nggak mau ya yang tadi ya. Lewat dia baru bisa Pak, lewat PowerShell. Oh, Yang lewat ada PowerShell. kondanya. Oh, PowerShell yang ini ya, untuk kayak adaptor untuk ini ya, adaptor untuk Unix system di apa namanya Windows ya. Oke, PowerShell. Oh, itu juga ya. Jadi itu juga kadang ini ya susah karena mayoritas emang ini ya pakai Windows ya Mas. Ini. Oke. Pinginnya sih ini juga bikin tutorial versi Windows tapi susah juga ini karena apa namanya? Sangat ini ya, sangat apa namanya? Susah ya kalau saya ini. Karena udah lama banget ini nggak pakai Windows. Pokoknya kalau ada yang masalah antivirus nanya gitu saya bingung biasanya. Oke, itu barangkali nanti ini ya dicoba di ini nanti bisa tanyakan di grup WA dulu kalau masih juga belum bisa posting di sini ya. Itu. Oke, ada lagi pertanyaan barangkali? Ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian dulu ya. Nanti bagi yang belum nyoba silakan dicoba ya. Kalau ada kesulitan diinfokan ya. Nanti ini kalau sempat saya coba bikin tutorial versi Windows-nya juga sampai jalan gitu ya. Oke. Itu ya sekian. Terima kasih dulu ya.